Melihat sepak terjang Joko Widodo sejak terpilih menjadi presiden tahun 2014, dia mulai melakukan gerakan perubahan di negeri ini. Mulai dari pembubaran Petrol, perintah penenggelaman kapal asing pencuri ikan, pengambil alihan perusahaan Freeport 51%, penyitaan aset milik Cendana, hingga pada pengejaran kasus dana BLBI. Tak menyurutkan niatnya untuk memperbaiki negeri ini. Belum lagi pengambil alihan Blok Mahakam dan Blok Rokan yang dikuasai oleh asing puluhan tahun lamanya. Semua beralih dikuasai 100% oleh Pertamina. Demikian pula pembubaran HTI yang berusaha mau mendirikan negara khilafah ikut dibubarkan oleh Jokowi. Dan terakhir, organisasi radikal FPI juga ikut dibubarkan. Memang apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bukan pekerjaan yang mudah, sebab perusahaan-perusahaan besar dan organisasi radikal tersebut dibackingi oleh para mafia kelas kakap. Namun, Jokowi tak sedikit pun mundur, walau hanya selangkah untuk memberantasnya. Bayangkan, selama 10 tahun SBY sebagai presiden, mereka hidup dengan enak, mengeruk kekayaan di negeri ini. Tapi bagi Jokowi, tidak ada alasan jika menjadi milik bangsa dan negara harus diambil alih oleh rakyat, apapun resikonya. Lantas, kekuatan apa yang membuat Jokowi sangat berani seperti itu? Mengutip yang dilansir Kompasiana.com, Jokowi tidak suka pakai klenik-klenikan. Di pergelangan tangannya saja tidak ada gelang, jam tangan, cincin, kalung, ikat pinggang, atau sejenisnya yang terlihat seperti aneh-aneh. Pokoknya, di sela-sela pekerjaannya, Jokowi tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ia lebih senang memasrahkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Jokowi kerap kali mampir di masjid atau musola untuk menunaikan sholat 5 waktu. Lihat saja, waktu sholat duhur di Masjid Istana Merdeka, berjubel jemaah mengikuti Jokowi memenuhi panggilan azan. Selain itu, ternyata Jokowi memakai jimat pemberian ibunya. Ibunya sangat dihormatinya. Jimat itu diberikan oleh seorang kiai Solo. Jimat tersebut sebenarnya adalah doa Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Bahkan jimat itu pernah menyembul pada saat debat Capres 2014 silam yang terselip di saku dalam jasnya. Doa tersebut dikutip dari surat Taha yang artinya, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku." Surat Taha ayat 25 sampai 28. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Maksudnya adalah lapangkanlah, janganlah perkataan dan perbuatanku ini menyakiti, dan janganlah hatiku ini dikotori, dan jangan pula hatiku ini dipersempit. Karena jika hati telah sempit, maka orang yang memiliki hati tersebut sulit memberikan hidayah atau ilmu petunjuk kepada orang yang didakwahi.
dan mudahkanlah untukku urusanku. Maksudnya adalah mudahkanlah setiap urusan dan setiap jalan yang ditempuh untuk mengharap ridho-Mu. Mudahkanlah segala kesulitan yang ada di hadapanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Dahulu Nabi Musa memiliki kekurangan, yaitu rasa kaku dalam lisannya. Hal ini membuat orang lain sulit memahami yang beliau ucapkan. Demikian dikatakan oleh para pakar tafsir. Oleh karena itu, Nabi Musa meminta kepada Allah agar dilepaskan dari kekakuan lidahnya, sehingga bisa memahami apa yang diucapkan oleh Musa. Dan akhirnya tercapailah maksudnya yang beliau minta. Di samping itu, ada pula benda yang tak pernah ketinggalan dan disimpan di mobilnya. Jika Jokowi merasa tidak enak badan, jimat itu baru dia keluarkan, yakni minyak kayu putih dan jamu segar waras. Ada pula peristiwa yang pernah terjadi pada saat Jokowi masih menjabat wali kota Solo. Suatu ketika, stafnya menelpon Jokowi. Katanya ada yang menunggu di garasi, kesurupan. Jokowi pun langsung datang melihat orang tersebut. Spontan, ia masuk rumah dan mengambil es batu. Kemudian diusapnya ke wajah orang itu. Akhirnya sembuh. Rupanya peristiwa serupa bukan sekali saja terjadi. Suatu ketika, Jokowi diminta oleh seorang ibu yang sedang menggendong anaknya yang sedang menderita sakit panas. Kontan Jokowi meletakkan telapak tangannya sambil mengusap kepala anak tersebut dan berkata, "Sudah sembuh ya?" Besoknya Jokowi meminta ajudan untuk mengecek anak itu, dan ternyata anak itu sudah sembuh seperti sedia kala. Lain halnya kesaksian istri pesulap Demian, Sarah Wijayanto, yang sempat menghebohkan publik. Ketika Jokowi dan Yusuf Kala dilantik sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2014, Sarah melihat ratusan arwah berbaju kerajaan turut mengawal Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala pada saat diarak menggunakan kereta kencana menuju Istana Negara. Arak-arakan kereta kencana Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala dari sepanjang Bundaran HI hingga Istana Negara dibanjiri lautan manusia. Tidak hanya itu, ratusan makhluk halus juga turut berbaur dan membuat barisan menghantarkan Jokowi JK menuju singgasananya. Para pengawal tak tampak itu. Kata dia, tidak hanya di sekitaran kereta kencana, melainkan mengular di belakangnya. Mereka seolah-olah melindungi dua pemimpin negeri ini menuju singgasananya. Ratusan makhluk halus itu mengenakan baju kerajaan dan ageman resmi layaknya pengawal. Dilihatnya ratusan arwah makhluk halus tersebut turut melindungi Jokowi JK dalam singgasananya selama 5 tahun ke depan. Sejumlah pengawal dari dunia gaib itu terus berada di sekitar Jokowi dan JK seakan mengawal rajanya. Ya, itulah pengalaman spiritual dan kesaksian yang mungkin sulit dipercaya. Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.